Pengertian dari teori permainan atau game teori adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Teori ini mempelajari interaksi antara agen yang bersifat rasional, di mana setiap agen diasumsikan memutuskan strategi untuk memaksimalkan payoff dari agen itu sendiri, yang tergantung pada pengetahuan dari agen terhadap strategi kompetitor. Ide dasar dari teori permainan adalah langkah strategi dari pemain atau pengambil keputusan. Beberapa jenis permainan yang dapat dijelaskan dengan teori permainan. Yang pertama, permainan jumlah nol. Permainan ini merupakan persaingan antara dua atau lebih pemain, di mana kemenangan satu pihak pemain merupakan kekalahan bagi pihak pemain lain. Yang kedua, permainan jumlah bukan nol. Permainan ini tidak memiliki sistem yang tertutup, sehingga kemenangan satu pihak pemain tidak selalu berarti kekalahan bagi pihak pemain lain. Yang ketiga, permainan bersamaan. Permainan ini di mana pemain memilih strategi secara bersamaan tanpa mengetahui strategi yang dipilih oleh pemain lain. Manfaat yang pertama, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pasar. Dan yang ketiga, mengurangi distorsi informasi akuntansi. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kontrak. Dan yang kelima, meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk penjelasan teori permainan dapat diterapkan dalam akuntansi untuk memodelkan situasi di mana terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, seperti dalam situasi kontrak atau negosiasi harga. Teori permainan juga dapat digunakan untuk memprediksi perilaku pasar dan strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan. Berikut adalah beberapa contoh penerapan teori permainan dalam akuntansi. Yang pertama, kontrak dan negosiasi harga. Yang kedua, penentuan harga. Dan yang ketiga, pengendalian distorsi informasi akuntansi. Konsep-konsep dalam teori permainan. Yang pertama, strategi. Setiap pemain dalam permainan memiliki serangkaian strategi yang dapat dipilih untuk memenangkan permainan. Yang kedua, payoff. Payoff adalah hasil akhir dari permainan yang diterima oleh setiap pemain. Yang ketiga, Nash equilibrium. Nash equilibrium adalah situasi di mana setiap pemain dalam permainan memilih strategi terbaik mereka, mengingat strategi yang dipilih oleh pemain lain. Yang keempat, dominan strategi. Dominan strategi adalah strategi yang selalu lebih baik daripada strategi lain, tidak peduli strategi apa saja yang dipilih oleh pemain lain. Yang kelima, ada zero sum game. Zero sum game adalah permainan di mana setiap kenaikan payoff untuk satu pemain diimbangi oleh penurunan payoff untuk pemain lain. Yang keenam, ada non-zero sum game. Non-zero sum game adalah permainan di mana kenaikan payoff untuk satu pemain tidak selalu diimbangi oleh penurunan payoff untuk pemain lain. Dan kesimpulannya adalah teori permainan atau game teori adalah pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Teori ini mempelajari proses interaksi antara pihak yang bersifat rasional dan memprediksi hasil dari konflik antar individu. Teori permainan dalam akuntansi dapat digunakan untuk memodelkan situasi di mana terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan seperti dalam situasi kontrak atau negosiasi harga.